warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia, sekarang saya berada di lokasi Lembah Harau. Di sini kita akan mengupas indahnya Islam bersama Ustaz Taufik Hidayatullah Ihsan SEI. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Iya, gimana? Alhamdulillah juga sehat. Ustaz, ya. Iya. Itu Pak Ustaz. Kita kan dalam indahnya Islam Pak Ustaz. Iya. Iya. Itu yang bagus kita bincang-bincangkan apa ya Pak Ustaz ya? Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang indahnya Islam ya, dan pada saat sekarang ini kita berada di tempat yang juga sangat indah Iya. Sangat indah, dan itu adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam ini bukan hanya Islamnya saja yang indah, tapi seluruh ciptaan Allah, seluruh apa-apa yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah, itu adalah suatu keindahan. Iya. Jadi sangat berdosa rasanya kita untuk tidak mensyukuri apa-apa nikmat yang telah diberikan Allah. Seperti saat sekarang inilah ya Iya. Pak Ustadz ya. Iya. Ya, jadi kalau kita seandainya bicara tentang Islam, itu sangat banyak sekali yang bisa kita bahas sebenarnya. Gitu. Seperti apa? Kalau iya sendiri maunya apa nih? Kalau ya maunya ya Pak Ustadz ya. Mumpung nih Pak Ustadz. Iya. Sekarang bulan Februari ya Pak Ustadz ya. Itu kalau menurut saya nih Pak Ustadz, cocoknya kita bahas muda-mudi. Oh iya, pas sekali ya. Jadi iya. bicara muda-mudi dan yang membahasnya juga harus muda-mudi nih ya. Iya. Iya. Jadi insya Allah ya akan kita bahas nantinya tentunya. Ini Pak Ustadz, kita bincang-bincang sambil jalan gini nggak Pak Ustadz? Iya, ya? lebih bagus kayaknya sambil menikmati indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, ya Pak Ustadz ya. Oke Pak Ustadz. Iya. Di sini kita dengan lokasi tempat kita berbincang-bincang Pak Ustadz. Ya, kayaknya bisa. Ya. Kita duduk sini. Oke. Ini ngomong-ngomong nih Pak, berhubung bulan ini terkenal dengan Hari Valentine Pak. Iya. Jadi itu menurut pendapat Pak Ustadz sendiri, Valentine itu apa sih Pak Ustadz? Iya. Ya, jadi ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Denai Channel Payakumbuh yang budiman. Pada saat sekarang ini memang kita berada pada bulan Februari ya. Kalau kita bicara tentang bulan pada tahun Masehi. Gitu. Jadi ketika bicara tentang bulan Februari, di situ ada tanggal 14 biasanya ya, yang sangat dinanti-nanti oleh sebagian besar oleh kaula muda, baik itu yang termasuk umat Islam sendiri ya, adik-adik kita yang ngakunya muslim dan muslimah gitu ya, dan juga orang-orang lainnya gitu. Mereka sangat sibuk memperingati hari Valentine Day gitu ya. Jadi hari Valentine Day itu identik dengan kata hari kasih sayang. Iya Pak Ustadz ya. Jadi beberapa tahun belakangan ini, alhamdulillah di Indonesia sendiri itu sudah mulai perkembangan ini sudah mulai sudah mulai menurun gitu untuk memperingatinya dengan kita semua sudah mengerti apa maksud sebenarnya dari hari Valentine Day itu sendiri gitu. Jadi ternyata hari Valentine Day ini adalah salah satu cara oleh kaum Kristiani ataupun kaum Yahudi untuk memperingati, kita sebut dengan Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Salah satu cara dengan perang pemikiran, bagaimana caranya orang-orang Yahudi Nasrani itu merusak akhlak kita. Jadi itu disebut dengan Ghazwul Fikri. Akhirnya mereka menerapkan suatu budaya, salah satunya adalah budaya Valentine Day. Padahal kalau kita bicara tentang Valentine Day itu, na'udzubillah ya, banyak sekali sejarah yang pendapat orang juga banyak nih ya tentang Valentine Day ini. Tapi yang paling ekstrim itu di Israel sana, juga di kaum Yahudi. Apabila telah datang tanggal 14 Februari, semua muda-mudi itu berkumpul di dalam satu titik. Dan di tengahnya ada kayak kita memperingati api unggun gitu ya. Jadi mereka mengelilinginya, kemudian berlari-lari mengelilingi api tersebut. Iya, mengelilinginya. Dan setelah dikatakan ada sebuah nyanyi, setelah mereka mengelilingi, pas nyanyinya berhenti, stop gitu. Dan akhirnya mereka berhenti. Kemudian ada laki-laki perempuan berhadap-hadapan. Jadi di sana
siapapun yang berhadapan dengan mereka, berarti itu adalah pasangan mereka untuk malam hari ini. Nauzubillahi min zalik gitu. Jadi pada malam tersebut terjadilah perbuatan zina secara jamaah gitu ya, zina secara bersama-sama. Nauzubillahi min zalik. Dan mereka berkata kalau ternyata Valentine Day itu adalah memperingati betapa besar rasa cintanya sesama manusia, kalau kita bisa sebut dengan hablul minan nas gitu. Padahal kita tahu yang penting itu adalah hablul minallah. Bagaimana hubungan kita dengan Allah, setelah itu baru tentang hablul minan nas. Kalau cerita tentang hablul minan nas sebenarnya tidak kalah keren ya. Cerita-cerita apakah itu zaman pra Nabi Muhammad, pas Nabi Muhammad, ataupun setelah zaman Nabi Muhammad. Kisah hablum minan nas ataupun kisah cinta yang islaminya juga tidak sangat kalah gitu dengan apakah itu kisah Romeo Juliet dan lain sebagainya. Tapi mereka lebih mementingkan hablul minallah terlebih dahulu, baru hablul minan nas gitu. Bentar ya Pak Ustadz ya. Ini bagi pemirsa Denai Channel TV. Ini Pak, hablum minallah itu sama hablum minan nas itu apa sih Pak? Iya. Itu pemirsa ya. Kalau hablul minallah itu adalah bagaimana kita hubungan kita dengan Allah gitu ya. Jadi bagaimana hubungan kita dengan Allah? Apakah kita hanya sekedar takut dengan Allah gitu kan? Jadi kita menjalani ibadah ini, kita sholat, kita puasa, kita zakat, apakah hanya karena takut dengan Allah atau kita juga memiliki rasa cinta kepada Allah gitu. Jadi kalau bicara tentang cinta kepada Allah nih ya, ternyata cinta kepada Allah kita mungkin mengaku, wah saya paling cinta dengan Allah. Saya rasa itu kita harus berpikir balik. Kenapa demikian? Pada zaman Nabi Muhammad SAW dahulu, ada seorang pemuda yang berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, tolong doakan kepada Allah, berikanlah aku rasa cintanya kepadaku, walaupun itu hanya sebesar biji zarah saja. Kalau biji zarah itu sangat kecil gitu ya. Oh ya. Jadi pas ketika itu Nabi menjawab, janganlah kamu berharap demikian, tapi berusahalah sendiri. Sungguh apabila kamu telah mendapatkan rasa cinta kepada Allah sebesar biji zarah, itu kamu pasti akan melupakan dunia. Pasti kamu hanya ingat kepada Allah, dan yang kamu ingat itu hanya Allah, dan kamu hanya akan beribadah saja. Kemudian pemuda itu menjawab, biarlah ya Rasulullah, biarlah, saya sangat ingin mencintai Allah walaupun hanya sebiji zarah. Akhirnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW juga berdoa, akhirnya memenuhi permintaan pemuda tersebut. Jadi dia juga berdoa agar pemuda ini mendapatkan rasa cinta dari Allah. Dan ternyata doa Rasulullah dikabulkan. Sehari setelah itu, pemuda tersebut tidak pernah keluar dari rumahnya, tidak pernah bergabung lagi dengan masyarakat. Ternyata cinta yang kepada Allah yang hanya sebesar biji zarah itu mengakibatkan dia hanya ingin beribadah kepada Allah 24 jam gitu. Jadi dia beribadah, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Dia sangat melupakan dunia. Itu baru cinta kepada Allah sebesar biji zarah gitu. Bayangkan kalau sebesar tinju misalnya ya, itu sungguh sangat luar biasa. Jadi ketika kita mengatakan kita sangat cinta kepada Allah, dan itu sebenarnya patut dipertanyakan gitu. Sebesar apa cinta kita sebenarnya? Apakah 1/1000 biji zarah atau seperti apa gitu. Jadi tidak usah dikatakan untuk hablul minallah kita sangat mencintai Allah, tetapi taatilah apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi tidak usah kita umbar-umbar, patuhlah kepadanya. Dan insya Allah dengan seiring berjalannya waktu, cinta itu akan secara alami datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Insya Allah. Iya, insya Allah. Begitu luar biasanya ya Pak ya Ustadz ya. Hanya sebesar sebiji zarah kecil-kecil ya. Iya, sangat kecil gitu. Iya. Itu kalau kita hubungkan itu pada masa Nabi, gimana tuh Pak Ustadz? Ya, kalau zaman Nabi itu sudah ada kisahnya seperti yang tadi ya. Cuman pada saat sekarang ini kita cenderungnya mencintai hablul minan nas gitu. Cinta sesama manusia atau hubungan sesama manusia. Karena
kaitannya kita tadi dengan Valentine gitu ya. Iya. Valentine Day itu juga ternyata kisah cinta kayak Romeo Juliet ataupun kayak di Indonesia seperti Radit and Jani gitu ya, dan lain sebagainya. Ternyata ada kisah-kisah cinta Islami yang bisa kita jadikan suri tauladan. Salah satunya adalah zaman menjelang Nabi Muhammad SAW, yaitu pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ada satu kisah antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istri pertamanya, yaitu Siti Sarah, kemudian istri keduanya yaitu Siti Hajar. Jadi pada waktu itu Ibrahim alaihissalam ini telah memiliki istri, yaitu Siti Sarah, yang mana Sarah ini adalah seorang wanita yang sangat cantik pada waktu itu. Namun ada satu cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim dan Sarah, yaitu mereka tidak memiliki seorang anak, padahal mereka sudah nikah 10, 20, 30 tahun. Kalau zaman dulu umur Nabi kita kan beribu tahun umurnya ya. Jadi akhirnya Ibrahim dan Sarah ini yang merasa karena mungkin akhwat ataupun perempuan sensitif gitu ya. Padahal Ibrahim tidak masalah, tidak punya anak. Tetapi bagi Sarah, dia merasa kalau Ibrahim sedikit kecewa dengan dia, karena memiliki cinta yang sangat tulus kepada Ibrahim. Akhirnya Sarah mengatakan, "Wahai suamiku, sudah berpuluh tahun kita berumah tangga, tetapi kita juga belum dikaruniai seorang anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa karena engkau adalah seorang nabi, mengapa engkau tidak menikah lagi? Semoga setelah itu engkau bisa dikaruniai seorang anak dan bisa melanjutkan dakwah tauhidmu." Pada waktu itu agamanya adalah tauhid gitu. Jadi Ibrahim heran dengan Sarah, kenapa harus demikian? Padahal bagi dia tidak masalah gitu. Malahan Ibrahim juga pernah keceplosan ngomong gitu. Ibrahim pernah menyumbangkan 1000 ekor unta dan 1000 ekor domba. Dan semua orang heran, "Wahai Ibrahim, mengapa engkau begitu ikhlas menyumbangkan ini? Ini karena Allah gitu. Jangankan menyumbangkan 1000 ekor unta dan lain sebagainya. Kalaupun aku punya anak, satu anak saja, dan Allah meminta aku untuk menyembelihnya, insya Allah aku akan bersedia." Ibrahim pernah keceplosan untuk mengatakan hal itu. Jadi setelah itu kita kembali kepada kisah Sarah dan Ibrahim ini. Ibrahim akhirnya memutuskan, baiklah, akhirnya dia menikahi pembantunya sendiri yang wajahnya buruk rupa, yaitu adalah Siti Hajar. Siti Hajar ini kita tahu artinya adalah batu gitu. Jadi Hajar ini saking keras hatinya itu seperti batu. Juga ada yang mengatakan wajahnya juga seperti batu itu. Nah, tapi hanya Allah, wallahu alam ya. Hanya Allah yang tahu. Tapi banyak ulama yang memisalkan seperti itu. Setelah menikah, ada satu kisah yang sangat kita dapat ambil hikmahnya tentang cinta hablul minan nas, yaitu antara Sarah dan Ibrahim. Apakah ada pada saat sekarang ini wanita yang begitu ikhlas kepada suaminya untuk menikah lagi, malahan meminta nikah lagi dengan alasan yaitu untuk melanjutkan keturunan, untuk melanjutkan dakwahnya kelak nanti gitu. Jadi kalau ia sendiri gimana nih? Misalnya dengan pada posisi Sarah mungkin susah ya? Susah untuk ikhlas gitu ya. Karena pada saat sekarang ini ada istilah poligami dan lain sebagainya, itu wanita banyak yang tidak ikhlas gitu. Tapi Sarah mengajarkan di sini kalau demi kebaikan, demi cintanya kepada suami dan demi melanjutkan dakwah dan hablul minallahnya, dia ikhlas. Dan akhirnya Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, dan singkat cerita lahirlah satu keturunan yang mana keturunan tersebut sampai kepada kita, karena yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Karena setelah Nabi Ismail, keturunannya sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam.
Jadi singkat ceritanya ya, Iya Pak. ketika zaman tersebut setelah lahirnya Ismail alaihissalam, dan pada waktu itu tadi pada awal kita bercerita tentang kisah cintanya Ibrahim dan Siti Sarah gitu. Dan kita mungkin beralih kepada kisah cinta antara Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar. Kenapa demikian? Kenapa Ibrahim begitu diagung-agungkan? Kenapa Ibrahim begitu dimuliakan? Pada salawat pun selalu kita baca tentang keluarga Ibrahim gitu. Ternyata Ibrahim ini adalah suri tauladan dalam berumah tangga gitu. Suri tauladan dalam berumah tangga, dan yang paling pentingnya itu adalah suri tauladan terhadap Siti Hajar. Betapa sabarnya seorang Hajar gitu. Kenapa demikian? Karena setelah melahirkan Ismail alaihissalam, Ibrahim dapat perintah lagi nih dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan Hajar dan Ismail yang baru lahir ini, yang di padang tandus yang mana tidak ada orang tinggal di sana, dan Ibrahim meninggalkannya di sana. Dan Hajar hanya bertanya, "Wahai suamiku, mengapa engkau tinggalkan aku di sini dan anakmu yang baru lahir ini?" Ibrahim tidak berani menjawab, karena ya pastilah Ibrahim merasa sangat sedih meninggalkan anak yang dicinta, istri yang dicinta di padang pasir tandus tidak berpenghuni. Akhirnya Ibrahim tidak menjawab dan beliau hanya menunduk. Kemudian Hajar pun kembali bertanya, "Wahai suamiku, apakah ini karena perintah Allah? Kalau memang ini perintah Allah, tinggalkanlah kami di sini." Dan akhirnya Ibrahim dengan berat hati berkata, "Iya, ini memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang iya, tinggalkan kami di sini." Akhirnya dengan berat hati Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di padang tandus yang kemudian kita sebut dengan Mekah, dan dia kembali kepada istrinya Siti Sarah. Di sanalah kita tahu kisah, mungkin ia sendiri juga sudah tahu ya, dari SD kita sering cerita tentang kisah Ismail dan Hajar, bagaimana mereka mencari air, bagaimana Hajar berlari karena ada rembesan cahaya, seperti ada air di sana dia kejar lagi, kemudian ada air di sana dia kejar lagi, dan itulah peristiwa yang kita sebut sa'i ketika ibadah haji ya. Dan akhirnya karena sudah putus asa, dia lihat Ismail yang sedang menangis dan ternyata dihampiri oleh seekor elang. Dan karena hal tersebut si Hajar langsung berlari karena takut anaknya dimakan oleh elang gitu ya. Dan ternyata elang itu pergi dan Ismail yang sedang menangis menghentak-hentakkan tumitnya ke tanah, dan maha benar Allah, maha besar Allah, dari sisa ataupun hentakan tumit dari Ismail ini ternyata keluarlah air. Kemudian itulah yang disebut dengan sumur Zam-Zam. Keluarlah, mengalirlah. Itulah yang disebut dengan sumur Zam-Zam. Jadi begitulah sabarnya seorang istri pada saat ini. Pada saat itu maksudnya. Jadi Siti Hajar ditinggal oleh suami, tapi karena hablul minallah, karena kehendak oleh Allah, karena ingin patuh kepada Allah, dia lebih mementingkan perintah Allah daripada hubungan keluarganya sendiri. Semoga kita juga termasuk seperti orang-orang tersebut. Jadi singkat cerita, setelah terjadinya peristiwa tersebut, akhirnya karena di sana sudah ada mata air, Mekah pun menjadi maju. Sudah banyak orang yang berdatangan, jadi jalur perdagangan dunia. Siapapun yang berdagang ke Arab ataupun melewati Cina, mereka selalu lewat Mekah. Akhirnya Mekah menjadi kota yang sangat maju, kota yang sangat ramai pada waktu itu. Dan Ismail kecil pun sudah menjadi besar. Ketika itu dia sudah berusia 9 tahun. Di sini terjadi lagi sebuah cerita, kisah cinta antara anak, ibu, dan ayahnya. Jadi Ismail pada waktu itu telah berusia 9 tahun. Jadi ini ada beberapa berbeda pendapat antara beberapa ulama, tapi ada satu kisah yang kisahnya masih sama, tetapi cerita ini lebih bagus menurut saya karena ini diriwayatkan oleh beberapa ulama gitu.
Jadi pada waktu usia 9 tahun, Ismail alaihissalam dan Siti Hajar sangat senang mendengar kabar kedatangan Ibrahim alaihissalam. Dia mendapat kabar kalau Ibrahim akan berkunjung ke Mekah. Jadi Hajar sangat senang, apalagi Ismail sangat senang karena dia belum pernah tahu seperti apa wajah ayahnya. Akhirnya dia akan ketemu. Itu pelajaran yang pertama yang harus kita ingat. Hajar senang, Ismail senang. Kalau pada saat sekarang ini kita di posisi ini, apa yang akan terjadi? Kalau ia diposisikan sebagai seorang ibu, ditinggal oleh sang suami selama 9 tahun di tempat yang tidak ada penghuninya, apakah akan senang menanti kedatangan sang suami? Begitupun juga bagaimana kita akan mendidik Ismail atau anak kita sendiri. Sudah ditinggal 9 tahun oleh ayahnya tanpa dikasih nafkah, tanpa dikasih makan, hidup di tempat yang tidak ada penghuninya. Apa yang terjadi pada saat sekarang ini? Kalau kita ibaratkan pada posisi saat sekarang ini, pasti bukan kebanyakan kita akan melakukan hal-hal yang tidak seperti Hajar dan Ismail. Pasti seorang ibu akan berkata, kebanyakan ibu akan berkata, kamu kalau datang ayahmu ke sini yang sudah menelantarkan kita bertahun-tahun, kamu jangan patuh kepadanya, kamu jangan sapa dia, kamu jangan mau menganggap dia seperti ayahnya, itu adalah ayahmu. Karena sudah ditinggalkan bertahun-tahun gitu. Jadi wajar pada saat sekarang ini hal itu terjadi gitu. Jadi 9 tahun ditinggalkan, ya seperti itulah yang akan terjadi. Tapi beda dengan Ismail, beda dengan Siti Hajar. Mereka tahu Ibrahim meninggalkan mereka karena perintah Allah. Jadi mereka sangat menanti kedatangan suami ataupun ayah yang mereka cintai. Itulah pelajaran yang harus kita ingat. Walaupun kita ditelantarkan oleh seorang ayah, walaupun kita tidak diperhatikan oleh seorang ayah ataupun oleh seorang suami gitu ya, tetapi tetap dia adalah ayah kita, dia adalah suami kita. Jadi tetap perlakukan dia seperti ayah kita, seperti suami kita, gitu. Dan singkat cerita, menjelang Ibrahim datang ke Mekah, ternyata setan juga sudah tahu nih kalau Ibrahim akan datang ke Mekah. Jadi setan langsung menghasut Ibrahim, menghasut Hajar dan Ismail. Kenapa kamu mau menunggu Ibrahim dengan senang hati, padahal dia sudah 9 tahun meninggalkan kamu gitu. Malahan iblis ataupun setan berkata kepada Hajar dan Ismail, tahu nggak, ternyata Ibrahim tersebut membawa kabar gembira buat dirinya sendiri, tapi bukan buat kalian. Kenapa demikian? Ternyata pada waktu itu istri Ibrahim yang satunya lagi, yaitu Siti Sarah, telah memiliki seorang anak. Namanya adalah Ishak. Jadi dia cuma mau ngasih tahu ke kalian kalau dia sudah punya anak dari istrinya. Jadi kalian tidak perlu lagi baginya. Kalian tidak perlu lagi, kalian hanya orang-orang yang akan dia campakkan. Malah dia mengasih nama Ishak. Tahu artinya Ishak? Apa tuh? Ishak artinya adalah tertawa. Jadi Ibrahim dan Sarah ingin menertawakan kalian gitu. Jadi si Hajar dan Ismail tentu terkejut dengan mendengarkan kabar ini, tetapi kemudian mereka senang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata Ismail telah memiliki saudara gitu. Jadi keluarga mereka semakin besar. Dan setan yang iblis pun merasa kecewa dengan tanggapan dari Ismail dan Hajar ini. Jadi ternyata nggak ngaruh bagi mereka, malah ternyata mereka sangat senang. Ya, karena mereka memiliki keluarga baru. Singkat cerita, akhirnya Ibrahim datang. Kemudian memang benar, ternyata Ibrahim mengatakan kalau dia sudah memiliki seorang anak lagi yang diberi nama Ishak dari Siti Sarah. Dan walaupun Ismail dan Hajar sudah tahu, tapi mereka merespon dengan sangat senang, seakan-akan tidak tahu gitu ya, untuk tidak menyinggung perasaan Ibrahim. Mereka juga senang. Tapi ternyata ada satu hal lagi. Selain dari datang ke Mekah mengasih kabar kalau dia akan telah memiliki seorang anak, Ibrahim juga memiliki satu perintah lagi sebenarnya. Ada yang mengatakan Ibrahim mengatakan langsung kepada
Hajar dan Ismail, ada yang mengatakan ternyata Ibrahim tidak sanggup mengatakan kepada Hajar dan Ismail. Apa itu? Kita tahu dia diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Jadi untuk menyembelih Ismail, tadi di awal kita sempat cerita ya, kalau ternyata Ibrahim sempat keceplosan mengatakan, kalaulah saya punya anak dan diperintahkan oleh Allah untuk disembelih, maka akan saya sembelih anak itu. Jadi karena keceplosan ini ternyata Allah juga menguji Ibrahim dengan hal ini. Datang wahyu untuk memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Namun ada beberapa pendapat Ibrahim mengatakan langsung kepada Hajar. Ada yang berpendapat Ibrahim tidak berani mengatakannya. Tetapi Ibrahim kemudian hanya mengatakan kepada Hajar kalau dia ingin membawa jalan-jalan Ismail. Jadi tanpa rasa curiga, Siti Hajar ini mempersilahkan. Mungkin dia mengira wajar dia ingin jalan-jalan. Anak dan ayah yang begitu lama dipisahkan baru bertemu pasti ingin jalan-jalan. Jadi setelah jalan-jalan, bertempat di suatu tempat yang di sana ada batu yang sangat besar, Ibrahim mengatakan kepada Ismail, kalau ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail tadi. Akhirnya setelah tersebut, respon dari Ismail sangat luar biasa. Kalau ini ayah, memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sembelihlah aku. Tapi aku memiliki dua permintaan kepada ayah. Yang pertama, asahlah pedang ayah dengan sangat tajam agar aku tidak merasa kesakitan. Kemudian yang kedua, bukakanlah bajuku ini dan kasihlah kepada ibu, agar ketika ibu merindukanku, dia akan memeluk baju ini. Akhirnya singkat cerita, Ibrahim mencoba menyembelih, tetapi selalu gagal. Dan itulah yang kita sebut dengan peristiwa kurban. Ternyata Allah dan melalui malaikat mengganti Ismail dengan seekor domba. Maha besar Allah. Akhirnya peristiwa tersebut kita sebut dengan hari raya kurban. Jadi itulah pelajaran yang kedua bagi seorang anak. Apapun itu, kalau menyangkut tentang hablul minallah, kalau tentang Allah, kita harus mengutamakan daripada kita harus mementingkan hubungan anak dengan ayah, anak dengan ibu, ataupun anak dengan keluarganya yang lain. Tetapi kita harus patuh kepada ayah apabila ini menyangkut tentang Allah. Dan yang kemudian yang juga kita tahu, si Hajar ternyata belum tahu tentang hal ini. Si Hajar belum tahu, akhirnya iblis lah yang ngasih tahu. Wahai Hajar, tahukah kamu kalau ternyata Ibrahim mengajak Ismail itu untuk menyembelihnya, itu untuk membunuh Ismail. Dan itu diperintahkan oleh Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hajar dengan enteng menjawab, kalau itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala, saya ikhlas, saya ridho, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sejak itu iblis selalu berkata kalau Ibrahim adalah musuhku yang nomor satu, Ismail adalah musuhku yang nomor satu, Siti Hajar adalah musuhku yang nomor satu. Kenapa demikian? Karena dia tidak pernah sekalipun bisa dihasut oleh iblis. Dan kita mendapatkan hikmah di sini. Begitulah menjadi seorang istri, begitulah menjadi seorang anak, dan begitulah menjadi seorang ayah. Lebih mementingkan hablul minallah daripada hablul minannas. Pemirsa, kita sekarang masih dalam indahnya Islam bersama Bapak Ustadz Taufik Hidayatullah Ihsan SPI dalam lokasi suasana yang baru lagi, pemirsa. Ini Bapak, tadi kita udah membahas bagaimana cinta Islami pada saat zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya. Sekarang pemirsa, kita tanya-tanya lagi sama Bapak Ustadz kita, bagaimana, apakah ada
atau gimana lah cinta Islami pada Zaman Nabi Muhammad itu sendiri ya. Ya, kalau kita bicara tentang kisah cinta Islami yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya ataupun bisa kita jadikan suri tauladan. Zaman Nabi Muhammad juga memiliki berbagai cerita yang luar biasa ya. Salah satunya yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, yaitu dengan istri pertama beliau, yaitu Khadijah ya. Jadi kalau kita bicara tentang betapa besarnya cinta Nabi Muhammad, ini mungkin orang yang dicintainya yang pertama sekali itu adalah Khadijah. Kenapa demikian? Ketika Khadijah telah wafat, ketika Khadijah telah meninggal, Nabi Muhammad tidak ada tingkat semangat beliau memang sedikit turun ketika Khadijah itu meninggal gitu. Tapi akhirnya karena petunjuk dari Allah, semangatnya itu kembali bangkit. Sempat ada seseorang sahabat, Ummu Salamah, bertanya kepada Nabi, kapan engkau akan menikah lagi? Dan Nabi Muhammad pun menjawab, seandainya aku tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikah lagi, karena besarnya cintaku kepada Khadijah, maka saya tidak akan menikah lagi. Jadi begitulah besarnya cinta Rasulullah kepada Khadijah. Kalau tidak diperintahkan oleh Allah, Rasulullah tidak akan menikah lagi. Begitulah besar cintanya Rasulullah kepada Khadijah. Kemudian ketika Fathul Mekah ataupun pada masa penaklukan Mekah, itu Rasulullah didatangi oleh kaum Quraisy. Banyak sekali yang datang meminta maaf kepada beliau, meminta maaf karena telah tidak patuh kepada beliau. Namun ketika itu Rasulullah melihat seorang nenek-nenek yang sudah tua, dan ternyata Rasulullah datang dan bercerita dengan nenek tersebut. Akhirnya Aisyah yang heran bertanya, wahai Rasulullah, siapakah nenek yang tua tersebut? Rasulullah menjawab, dia adalah sahabat dekat Khadijah. Lalu apa yang engkau ceritakan sehingga engkau begitu ceria, sehingga engkau begitu bersemangat cerita dengan wanita tersebut? Rasulullah menjawab, saya bercerita tentang betapa bahagianya dahulu saya bersama Khadijah, betapa mulianya atau semangatnya saya dahulu ketika ada Khadijah. Tentu Aisyah ini merasa cemburu. Ternyata Rasulullah, kenapa engkau masih mengingat Khadijah yang sudah meninggal? Kenapa engkau tidak mengingat ataupun bersama saya saja yang lebih baik gitu? Pada waktu itu Rasulullah marah. Tidak akan pernah ada orang yang bisa menggantikan Khadijah, dan engkau tidak lebih baik dari Khadijah. Karena melihat Rasulullah marah, Aisyah meminta maaf. Ya Rasulullah, mohon ampuni aku, doakanlah aku semoga aku diampuni oleh Allah. Dan Rasulullah menjawab dengan tegas, kamu tidak akan diampuni oleh Allah sebelum minta maaf kepada Khadijah. Jadi itu adalah salah satu kisah antara Rasulullah dan Khadijah. Walaupun usianya begitu jauh, tetapi kalau sudah memiliki rasa cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sungguh sangat luar biasa. Tidak mengenal usia lagi. Jadi tidak sama dengan zaman sekarang yang wah sebentar katanya cinta, setelah itu ketemu yang lain tidak lagi, dan malahan cintanya banyak cinta yang salah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu zaman Nabi Muhammad SAW. Pada zaman tersebut juga ada kisah cinta yang juga tidak kalah romantisnya mungkin ya, seperti kisah Romeo Juliet. Itu adalah kisah Ali bin Abi Thalib kepada anak Rasulullah sendiri, yaitu Fatimah Az-Zahra. Pada zaman Ali jatuh cinta kepada Fatimah, tapi Ali merasa minder, merasa tidak pantas kepada Fatimah karena dia merasa masih belum layak untuk mempersunting anak seorang Rasulullah. Dan Ali semakin, kalau bahasa anak muda zaman sekarang itu, semakin galau ketika mengetahui ternyata Abu Bakar pernah melamar Fatimah, Umar bin Khattab juga melamar Fatimah. Dan mengetahui kabar itu, Ali semakin risau, semakin gundah gulana gitu ya. Kalau anak zaman sekarang bilangnya galau, waduh, ya mungkin Abu Bakar atau Umar memang pantas untuk Fatimah.
Akhirnya dia semakin sedih. Tapi ternyata Ali akhirnya sedikit berbahagia karena ternyata pinangan dari Abu Bakar dan Umar ditolak oleh Rasulullah. Dan akhirnya setelah beberapa lama Ali pun memberanikan diri untuk menyampaikan niatnya kepada Rasulullah untuk melamar Fatimah. Di luar dugaan Ali, ternyata Fatimah menerimanya. Maksudnya Rasulullah menerima pinangannya dan Fatimah juga menerimanya. Jadi kisahnya sangat luar biasa. Ternyata Ali mencintai Fatimah, Fatimah juga mencintai Ali. Dan kisah cinta mereka berdua ini itu dikisahkan adalah sebagai kisah cinta yang sangat misterius. Kenapa demikian? Karena setan pun yang selalu ada di kiri kanan, di atas kita, di mana-mana, ternyata mereka tidak mengetahui kalau Ali suka dengan Fatimah, Fatimah juga menyukai atau mencintai Ali. Itulah kisah cinta yang sangat misterius gitu. Jadi itu sempat dikisahkan dengan berbagai kisah. Kalau kisah cinta Ali dan Fatimah adalah kisah yang sangat misterius. Malahan Fatimah setelah menikah pernah berkata kepada Ali, "Wahai suamiku, sebelumnya saya ingin meminta maaf karena sebelum aku menikah denganmu, aku sempat mencintai seorang pemuda." Ali mendengar itu tentu akan marah. "Siapa orang itu? Janganlah engkau marah, karena aku hanya ingin jujur. Kalau aku sempat mencintai seseorang, berani menyukai seseorang sebelum dia menjadi suamiku. Dan orang tersebut adalah dirimu." Jadi ternyata orang yang dicintai oleh Fatimah itu sendiri adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi begitu rahasianya mereka bisa memendam itu tanpa Rasulullah tahu. Ali juga tidak memendamnya, bahkan setan atau iblis pun juga tidak tahu. Itu adalah kisah yang sangat luar biasa pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir juga ada lagi kisah tentang Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abdurrahman ini adalah anak dari Abu Bakar As-Siddiq yang memiliki istri yang sangat cantik, istri yang sangat dia cintai, dan istri yang sangat soleha. Tapi Abu Bakar memerintahkan Abdurrahman tersebut untuk menceraikan istrinya karena dia terlalu cantik, karena dia terlalu, menurut Abu Bakar, ternyata melalaikan Abdurrahman ini beribadah kepada Allah. Karena Abdurrahman ini juga takut hablul minallahnya terabaikan karena istrinya, dia mematuhi perintah ayahnya. Tapi ternyata di luar dugaan, Abdurrahman setelah itu hidupnya menjadi kacau, hidupnya tidak bersemangat, malahan target beribadah kepada Allah semakin kuat, malahan semakin menurun karena tidak ada lagi orang yang mengingatkannya dan lain sebagainya. Jadi karena melihat kejadian tersebut, Abu Bakar As-Siddiq akhirnya memerintah kembali, nikahilah kembali olehmu istrimu itu. Gitu. Jadi ada 3 kisah yang sebenarnya kisahnya sangat patut kita ambil teladan. Seperti Ali tadi, seperti Nabi Muhammad, seperti anaknya Abu Bakar. Mereka sangat mencintai, tetapi yang paling penting adalah mereka mencintai tetapi tidak melupakan hablul minallah, hubungannya kepada Allah. Kalau seandainya melupakan, maka tinggalkan. Itu luar biasa itu menurut saya, kasih sayang yang telah dipaparkan oleh Bapak Ustadz kita barusan. Bagus kita praktekkan, kita ambil hikmahnya, itu menurut saya. Jadi kita di kehidupan sehari-hari ini jangan sampai terlena gitu, terutama untuk yang muda-mudi hanya karena hablul minan nas, karena belum halal dan lain sebagainya, tapi karena dengan dalih cinta gitu kan, menghalalkan semuanya gitu. Kita boleh mencintai, Allah tidak melarang, malahan menyuruh kita untuk saling mencintai gitu. Tapi ada aturan-aturan yang mengatur hal tersebut. Salah satunya adalah kalau kamu sudah sanggup maka nikahilah, dan kalau kamu belum sanggup maka berpuasalah. Jadi kalau kita sudah mencintai seseorang dan kita diperintahkan oleh Allah, kalau kita sudah cinta nih dengan seseorang, maka nikahi langsung. Tapi ternyata kita belum sanggup untuk menikahinya, maka kita berpuasa. Itu salah satu
solusi untuk menghindari perbuatan maksiat, sehingga hablul minan nas kita tersebut akhirnya menjadi indah, bukan menjadi sesuatu hal yang kita kotori dengan dosa. Gitu. Iya. Itulah indahnya Islam, pemirsa. Iya. Itu yang barusan, pemirsa, kita membahas cinta Islami semasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pemirsa. Sekarang Pak, ngomong-ngomong, cinta Islam ini ada nggak sih Pak? Ya, kalau seandainya kita bicara tentang cinta secara Islami gitu ya, pada saat sekarang ini tentu kalau kita berbicara tentang kisah, itu sebenarnya banyak yang bisa kita ambil gitu. Misalnya kita bisa membaca kisah-kisah yang ada di seperti novel-novel yang sedang hit sekali ya, dan lain sebagainya. Tetapi yang namanya cinta secara Islami tersebut bukan hanya kisahnya yang perlu kita ambil hikmahnya, tetapi kita juga harus membuat kisah bagi diri kita sendiri. Salah satunya caranya adalah dengan ta'aruf, menghindari segala bentuk perbuatan maksiat. Karena pada saat sekarang ini kita dalam kata para pemuda-pemudi, kita dalam memperingati hari Valentine, seharusnya kita memerangi peringatan tersebut. Janganlah kita menganggap hari kasih sayang itu hanya satu hari, tetapi hari kasih sayang itu adalah setiap hari hendaknya. Malahan setiap waktu ya Pak ya. Iya, malahan MUI telah mengatakan bahwa haram hukumnya bagi para umat muslim, baik itu pemuda-pemudi muslim muslimah, untuk memperingati hari Valentine Day. Jadi ini sudah fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi janganlah kita untuk memperingati hari Valentine Day ini, tetapi mari kita buat kisah hablul minan nas kita yang lebih indah dari kisah-kisah yang sudah saya ceritakan tadi. Iya. Berarti di sini saya memetik sebuah hikmah, pemirsa. Di sini butuhnya kesadaran, introspeksi di setiap individu masing-masing kita ya Pak Ustadz ya. Jangan hanya bisanya untuk menilai orang aja ya pemirsa, sementara diri pribadi kita sendiri seperti apa, seperti itu ya pemirsa ya. Jadi yang paling penting bagi kita itu kalau Indonesia itu identik dengan budaya latah gitu. Latah ini selalu ikut-ikutan. Yang lagi tren sekarang itu misalnya Valentine Day, akhirnya ikut-ikutan dengan Valentine Day. Yang lagi tren sekarang itu narkoba ataupun pergaulan bebas, akhirnya ikut-ikutan gitu. Jadi seharusnya kita latah atau mengikuti pedoman yang sudah ada, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Apa-apa yang ada di Al-Quran, apa-apa yang ada di Sunnah, itulah yang harus kita latahkan, atau itulah yang harus kita ikuti. Pemirsa, indahnya Islam, janganlah menjadi latah terhadap budaya non-muslim, dan ciptakanlah kisah cinta Islami kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.